warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Sehat? Ada semangat? Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa dulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan siapkan buat doa dulu. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Baiklah, untuk hari ini, Ibu absen dulu. Hari ini ada nggak teman kalian yang berhalangan hadir? Ada. Apa yang kamu tuntut hari ini? Clara sama Reni. Clara sama Reni. Ada yang tahu kenapa Clara nggak berangkat, Nak? Sakit. Sakit. Terus kalau si Reni? Gimana? Oh, ayahnya sakit. Ya udah, kita doakan saja ya. Semoga yang sakit sama yang menunggu lagi menunggu orang tuanya sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Baik, Nak. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya. Melanjutkan materi minggu lalu. Hari ini kita akan membahas materi tentang alat pembayaran tunai. Sebelumnya, kalau Ibu ngomong nih tentang alat pembayaran tunai, kira-kira apa sih yang muncul di benak kalian atau apa sih yang ada di gambaran kalian itu tentang alat pembayaran tunai? Ada yang tahu nggak? Sudah pernah tahu semuanya tentang uang ya? Sudah. Sudah pernah megang duit? Sudah. Sudah bisa menghadirkan uang? Sudah. Nah, sekarang coba kita akan bahas atau kita akan sedikit cari sih apa sih yang dimaksud dengan uang. Tahu ini anak-anak? Uang ini uang berapa? Ada yang mau? Jadi ini uang itu adalah alat pembayaran. Alat pembayaran secara apa? Tunai. Kenapa dikatakan tunai? Karena cash. Kenapa? Karena dengan uang ini kita bisa langsung melakukan kegiatan transaksi. Dimana yang perlu kalian ketahui, di dalam uang ini ada nilai yang terkandung. Apa yang terkandung di dalamnya? Nominal. Iya, jadi hari ini itu kita akan membahas tentang alat pembayaran tunai. Nah, di sini ada pun tujuan dari kita. Kenapa sih Bu kok kita itu harus belajar tentang alat pembayaran tunai? Pasti kan ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang pertama itu adalah setelah melakukan kegiatan diskusi, nanti kan kita di kegiatan pembelajaran ini kita akan membahas tentang alat pembayaran tunai ya. Kita akan melakukan kegiatan diskusi. Nanti setelah kita melakukan kegiatan diskusi itu diharapkan kita itu atau peserta didik itu mampu mengidentifikasi pengertian dari alat pembayaran tunai. Jadi nanti setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir ada kegiatan diskusi, kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan alat pembayaran tunai. Terus tujuan yang kedua adalah peserta didik itu dapat mendeskripsikan apa yang dideskripsikan, yaitu mendeskripsikan. Terus yang ketiga, di situ juga kita diharap peserta didik itu dapat menganalisis apa? Fungsi dan jenis-jenis uang. Kenapa? Karena uang itu memiliki fungsinya masing-masing dan juga mempunyai jenisnya masing-masing. Oke, sekarang kita akan masuk nih ke pembelajarannya. Kalian kan kita sudah akan belajar tentang uang. Kira-kira nih, biasanya kalian itu saat melakukan kegiatan transaksi itu kan menggunakan apa? Uang itu disebut dengan alat pembayaran. Alat pembayaran apa yang biasanya dipakai sehari-hari? Tunai. Jadi apa? Jadi alat pembayarannya itu secara tunai
buku, terus beli sayuran. Ada yang lain yang laki-laki coba pernah pakai duit kan? Nah, Putra kalau pakai duit buat apa Putra? Buat jajan. Jadi banyak kan? Jadi alat pembayaran itu atau uang itu banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam apa? Buat transaksi vitamin, PK, ke warung, baru dipakai data, nggak pakai duit atau pakai uang. Kita tidak tahu. Di sini kita akan coba tampilkan sebuah video tentang uang atau peredaran uang atau uang palsu. Nanti silakan videonya diterima, dilihat, terus nanti kita akan coba diidentifikasi, coba dianalisis masalah apa sih yang timbul dari video tersebut. Oke, kita Polisi menangkap sindikat peredaran uang palsu di Semarang. Sudah ada dilihat kan videonya? Sudah. Tadi video itu adalah memuat tentang apa nak? Tentang berita kan? Tentang berita. Beritanya tentang apa? Pernah dapat uang palsu? Belum, atau ada yang belum, ada yang pernah. Nah, jadi di situ tadi kan kita sudah melihat ya ada tampilan video tentang pemalsuan uang palsu. Nah, di situ kan bisa dianalisis kan, sudah bisa ada di bayangan kira-kira masalah apa yang timbul dari video tersebut kan. Sudah mulai muncul permasalahannya, sudah bisa dikelompokkan. Nah, karena sudah seperti itu, kita akan coba untuk menganalisis masalah tersebut secara berkelompok. Nah, kelompoknya kan kemarin sudah kita bagi, sudah sesuai ya. Jadi sekarang kita tinggal melanjutkan saja. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Silakan duduk atau kembali ke atau posisi ke kelompoknya. Ayo kelompok mana? Cari kelompoknya masing-masing. Sudah dapat kelompoknya. Tidak ada yang salah sama? Jangan sampai salah sama. Kenapa? Aku sudah punya kelompoknya masing-masing. Coba kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3 ada di. Nah, kamu harus ini kelompoknya tidak ada yang tidak tahu. Kelompok 4. Sudah dapat semuanya lembaran KPD-nya? Sudah? Sudah. Coba di situ dipahami dulu perintahnya. Di situ kan ada petunjuk pengisian ya. Nah, di situ petunjuk pekerjaan KPD. Perhatikan. Yuk. Yang pertama, amati video masalah yang tadi saya tampilkan. Jadi kalau misalnya ada yang lupa, videonya juga udah ibu share ya ke grup. Jadi kalau nanti ada yang lupa lihat videonya tadi seperti apa sama teman satu kelompok. Jadi silakan dicermati videonya. Dan di bawahnya kan sudah ada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ada berapa pertanyaan di situ? Ada 4 kan? Yang pertama, masalah apa yang timbul dalam video? Tadi kan di situ sudah ada videonya. Berarti nanti kamu obrolkan, kamu analisis bareng-bareng kira-kira masalah apa yang muncul dari video. Terus yang kedua, di situ bisa dibaca pertanyaannya seperti apa sampai pertanyaan yang nomor 4. Nah, sekarang silakan dikerjakan lembar LKPD-nya sesuai dengan perintah dan petunjuknya. Jika ada yang tidak paham, boleh panggil angkat tangan, panggil tulisan, nanti akan dibuka lagi. Tapi bukan bantu jawabannya ya, akan dibantu cara menganalisis atau maksud dari soal tersebut. Yuk silakan dilihat lembar LKPD-nya. Aktifan kalian di kelompok itu juga akan dinilai. Nah, waktu dimana kalian berdiskusinya, dimana sikap kalian, itu juga akan ada penilaian. Selain nanti kita juga akan ada tes formatif tersendiri. Terus presentasi juga akan dinilai. Jadi silakan berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin agar mendapat hasil yang maksimal. Ayo silakan dikerjakan. Misalkan sini nih. Masalah apa yang timbul dari video? Tadi kan Maya udah lihat nih masalahnya. Tadi masalahnya tentang apa?
Uangnya uang apa? Uang palsu. Berarti nah masalah itu kalau diskusikan satu kelompok, nanti di situ dibuat kesimpulan menurut kelompok kami mana ini dari kelompok kami adalah kita dijabarkan di sini ya. Jadi diobrolkan bareng-bareng kira-kira apa yang masalahnya itu. Jadi nanti si Adi punya pemikiran apa, Ika punya apa, si Maya punya apa, si Bima punya apa, digabungkan jadi satu, artinya satu lah. Analisis yang merupakan hasil dari diskusi kelompok. Oke? Kalau di gambar KPD itu ini nggak ada gambar KPD yang jadi jadi harus koreknya jadinya dari pertanyaannya ini hasil dari kelompok kalian jadi sudah pakai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Diskusinya terlebih dahulu. Yuk sebelumnya penanya siapa yang mau maju terlebih dahulu ada nggak? Satu. Ayo. Nomor berapa? Satu. Apa? Diajak. Ya. Udah kalau diajak berarti Bu Rita ambil dari ibu aja tunjuk ya. Ya. Tunjuk coba nomor 2. Nanti dari nomor 2 nanti nomor 2 berarti yang pilih kelompok berapa yang maju selanjutnya adalah kelompok 2 yang menentukan. Ya, jadi biar ada pertama kita yang muncul, nanti yang kedua adalah kelompok selanjutnya yang akan menentukan siapa yang maju terlebih dahulu. Yuk kepada kelompok 2 boleh maju ke depan. Yang lain silakan diperhatikan kelompok 2 yang sedang berpresentasi. Nanti kalau ada yang mau tanya, ada yang mau berbagi jalan, boleh langsung nanti waktu saat sesi tanya jawab ya. Terlalu dia bajunya mas. Bisa dimulai kelompok 2. Ayo kelompok 2 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mengusung judul pemalsuan uang. Sebelum kami mulai presentasi, kami ada pantun. Oh, jadi kelompok 2 mau ngasih pantun boleh? Dua kuliah, dua kedodok. Kayak generasi rebahan, perhatiin presentasi kami dong. Kecil embon literasi. Layani orang berdasi. Sebelum kami mulai presentasi, mohon hadirin tahan emosi. Iya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi ini. Kepada pemateri dipersilakan. Menurut kelompok kami, masalah yang timbul dari video tersebut adalah tertangkapnya jaringan sindikat pengedaran uang palsu oleh aparat pribadi. Menurut tersangka Nasari dari kelompok 1 yang bertanya, menurut kelompok 2 apa fungsi dari uang? Ada berapa kali nanya? Ada 2 penanya. Apa kali mau nanya? Dari kelompok berapa nak?
3. Bima mau nanya. Ini namanya dulu kelompoknya. Maka saya Bima dari kelompok 3 bertanya. Berdasarkan penjelasan kelompok 2 tadi, dikatakan bahwa fungsi uang itu diantaranya adalah sebagai satuan hitung dan alat penyimpanan uang. Coba dijelaskan. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, ada 3 fungsi utama dari uang, yaitu 1 sebagai alat tukar, 2 sebagai alat menyimpan nilai, 3 sebagai satuan hitung. Bagaimana kelompok 1 sudah puas dengan jawabannya? Pertanyaan dari kelompok 3. Uang sebagai satuan hitung maksudnya adalah di mana uang bisa menunjukkan nilai kekayaan seseorang. Uang bisa menunjukkan berbagai nilai barang dan jasa, serta uang juga bisa menunjukkan persen untuk pinjaman. Bagaimana kelompok 3? Baiklah, kami pamit undur diri. Kalau kami yang maju, kami yang terlalu gengsi. Sekian, terima kasih. Sampailah kita pada penghujung presentasi siang ini. Ayu Ting Ting is ending. Thank you of everything. Thank you all everything. Tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Sesuai dengan perjanjian tadi ya. Karena kelompok 2 yang sudah maju berarti selanjutnya yang menentukan adalah kelompok 2. Kan semuanya sudah siap kan? Sudah kan? Sudah. Berarti kita kelompok 2 coba memilih kelompok 1, kelompok 3 atau kelompok 4. Oh, minta kelompok 4. Berarti ayo siap, silakan untuk kelompok 4 untuk siap-siap buat maju ke tempat. Oke, silakan kelompok 2 buat kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami mau pandu sedikit. Pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Kami di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Bu Ista yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, dan juga apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan diskusi kali ini. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang, saya Eka Sofiana Sari sebagai moderator dan 4 teman saya, Tessa Nabila sebagai pemateri 1, dan juga Devita sebagai pemateri 2, ada Raffi Ramadhani sebagai pemateri 3, dan yang terakhir ada Arif Yananda sebagai ketulen. Di mana kelompok kami akan membahas tentang masalah uang palsu. Jadi apa saja sih masalah yang ada pada video yang telah kita simak bersama tadi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Jadi ini kan tadi ya kegiatan presentasi yang kalian lakukan setelah melakukan kegiatan diskusi. Jadi tujuannya kita udah tahu nih. Jadi alat pembayaran tunai itu apa? Alat yang kita gunakan untuk melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang biasa kita pakai adalah uang. Jadi bisa disimpulkan ya. Nah untuk selanjutnya kalian sudah paham kan tentang apa itu uang? Sudah. Fungsi uang sudah tahu? Sudah. Cara uang juga sudah tahu? Sudah tahu, berarti sekarang kita akan coba untuk latihan ya. Jadi dari hasil diskusi tersebut kita akan coba kalian untuk mengerjakan soal latihan yang akan nanti ibu share linknya ke grup kelas kita buat penilaian hari ini. Kita coba pakai, kalau yang minggu lalu kan kita biasanya pakai kertas, kita akan coba menggunakan aplikasi Google Form ya. Dan semua kan? Nanti akan ibu share ya ke grup kelasnya. Di situ boleh dilihat, dibuka aplikasinya, silakan dikerjakan nak ya. Sudah muncul? Sudah. Nanti
silakan diisikan namanya, diisi kelasnya. Silakan diisikan nama, jangan lupa diisi namanya, diisi kelasnya, terus dikerjakan ya. Habis itu kalau nanti sudah selesai, boleh nanti atau dikirim jawabannya. Nanti kita tinggal mengoreksi sudah dalam sistem ambil. Sudah? Sudah selesai semua? Jangan lupa jawabannya dikirim ya. Sudah selesai, nanti dikirim jawabannya. Kalau tidak semuanya, sudah terkirim semuanya? Sudah. Oke, semuanya sudah terkirim. Berarti itu tadi ya, kita sudah mencoba untuk mengerjakan nih tes pengetahuannya. Jadi sudah berdiskusi, sudah. Jadi menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Yang selanjutnya coba kita akan merefleksi nih, merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi di situ nanti ibu akan minta kalian untuk mengisi lembar refleksi ya. Lembar refleksi itu tujuannya apa? Tujuannya untuk gambaran kita bagaimana sih kondisi pembelajaran kita hari ini. Di sini coba, di sini jangan lupa diisikan langsung namanya juga isi ya. Silakan diisi lembar refleksinya. Kalau ada yang tidak paham dengan petunjuknya, boleh ditanyakan. Namanya jangan lupa ya. Yang pertama, bukan tanda cetak. Jadi tadi setelah pembelajaran hari ini kira-kira gambar mana atau yang mana yang kira-kira mewakili perasaan kalian? Jawabnya jujur ya. Pembelajaran yang mana yang kalian belajar tentang itu kita sudah berjalan cukup baik, sudah berjalan dan dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan berarti apa? Ternyata sindikat atau kejahatan terhadap itu ternyata masih banyak yang masih parah di lingkungan kita. Jadi kita sebagai masyarakat awam itu harus lebih teliti, lebih hati-hati lagi saat menerima uang. Kenapa? Karena apa? Karena banyak yang menggunakan cara-cara tambahan baru oleh para penjahat itu atau para pelaku itu dengan memodifikasi langkah-langkah mereka supaya apa? Supaya uang itu lebih mirip dengan uang asli. Jadi paling tidak kita bisa mengidentifikasinya uang palsu itu. Kalau kita nggak punya alatnya kan ya kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan pasti tadi sudah banyak yang menunjukkan bahwa kita ditanggulangi dengan menggunakan istilah 3D. Uang yang bisa kita lihat, dilihat apanya? Dilihat biasanya uang asli itu tampak warnanya lebih jelas, lebih terang ketimbang uang palsu. Nah, diraba apa? Diraba biasanya di bagian angka itu uang asli itu dia akan lebih timbul dibandingkan dengan uang palsu. Dan yang ketiga adalah di rawang di dalam lihat itu akan muncul gambar siapa? Bukan gambar berita, bukan gambar kalian, tapi di situ akan muncul gambar pahlawan. Yang mana kalau kita cuma lihat sekilas itu tidak akan muncul. Jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi mesin atau alat pembayaran tunai yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa disimpulkan adalah adalah duit atau adalah uang. Jadi buat pembelajaran kali ini sudah cukup. Jadi kita persiapan buat minggu depan karena hari ini kita sudah membahas tentang alat pembayaran tunai. Berarti di minggu depan kita akan membahas alat pembayaran yang kedua, yaitu apa? Alat pembayaran non tunai.
pertemuan nanti di hari apa? Senin. Mari kita akan ketemu lagi dengan membahas materi tentang alat pembayaran non tunai. Pembelajaran hari ini bukan kalian boleh istirahat ya. Baiklah, ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.